dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Perkasa, Engkau telah menyatakan diri-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga kami dapat mengenal Engkau. Hadirlah Engkau di tengah-tengah persekutuan kami ini. Bimbinglah kami melalui Roh-Mu, supaya kami tetap setia menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dan ibadah kami dapat memuliakan nama-Mu serta menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami, dengarkanlah doa kami. Amin. Puji Tuhan, sebab kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali berkumpul di tempat ini, di rumah yang kudus, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita pada pagi hari ini, kita bernyanyi Injil Keesaan nomor 2 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Sebab Allah hadir bagi kita. Jangan berbuat bagimu patung menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum keempat,
Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah, Tuhan. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hukum keenam, jangan engkau membunuh. Hukum ke-7, jangan engkau berzina. Hukum ke-8, jangan engkau mencuri. Hukum ke-9, jangan engkau berdusta. Hukum ke-10, jangan engkau menambahkan akan rumah sesamamu. Jangan engkau menambahkan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya dan segala sesuatu milik mereka. Apakah ketentuan Tuhan Allah akan hukum Taurat itu? Demikian. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang melanggar titah atau firman. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintah. Mari kita bersama-sama memohon, ya Tuhan Allah, berilah aku kekuatan untuk melakukan Taurat-Mu. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, kembali kita bernyanyi di Kisah 12 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon pengampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus dan Maha Tahu, Engkau telah menyatakan kebenaran-Mu kepada kami, namun kami sering tidak sesuai dengan kebenaran. Kami sering lalai untuk
sebab itu kami sujud memohon pengampunan akan dosa kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami oleh karena rahmat. Kiranya Roh Kudus tinggal dan berdiam diri dalam diri kami dan selalu menuntun kami agar kami dapat hidup dalam kebenaran dan kekudusan, supaya kami boleh menjadi pewaris kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh Anak-Mu Yesus Kristus kepada setiap orang percaya. Amin. Dengarkan dan percayalah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini punya aku, tetapi engkau memerangi aku dengan dosa. Engkau mengusai aku dengan kesalahan. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakan oleh karena-Ku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosa. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita menunjuk nyatakan hidup baru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kepada kasih dalam Tuhan untuk meresponi pengampunan dosa kita daripada Tuhan, kita bernyanyi Kidung Keresahan 78 ayat pertama sampai 7. Dengarlah firman ini yang diberikan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segala kamu yang telah kutuntut keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu
Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengapa seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa? Jatuhkan seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jarak terhadapnya. Membikaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak mendengar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak tahu? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak membuat? Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Kembali kita bernyanyi di Kisah 588 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Thank
menderita di bawah pemerintahan Kristus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghukum orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, jika kita merenungkan berapa lama kita harus bernyanyi, berdoa dan menulis, berapa lama kita harus tegak dan melakukan yang baik. Kita bernyanyi di Lukas 1:80 ayat yang pertama sampai yang Kuartal Jemaat edisi 9 Februari 2025 Pimpinan Majelis Jemaat dan seluruh Ketua Majelis Jemaat George Pontianak mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua, khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus berkati. Pelayan pada Minggu tanggal 16 Februari 2025. Kebaktian 1 khotbah Vikario Diadamane, agenda 1 Kumpul
persembahan Syama Sinaga dan Situa Julian Purba, penyambut jemaat Situa Ilya Selagi, pemusik Putri Sinaga, singer Primus Tempur dari Berdoa Soi, operator fokus Stacy Aroho, operator sound Eki Manado. Kebaktian 1 masuk jam 7.30 WIB, pada kebaktian bahasa Indonesia. Kebaktian 2 khotbah Ikrar Widya Damani, agenda Situa Rian Musimal Mata, ujian Situa Sapina Saragi, warga jemaat Situa Mulut Sinaga, persembahan Syamas Juliana Sinaga dan Syamas Madalena Selari, penyambut jemaat Situa Damani dan Situa Lopsi Payung, pemusik Joy Manalun, singer Inang Merani Saragi dan Tio Sitoa, operator fokus di Saragi, operator sound Olan Sekepar. Kebaktian 2 masuk jam 10 WIB, mulai kebaktian model A bahasa Simalungun. Berikut ibadah pertemuan sektor pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 dimulai pukul 19 WIB. Sektor 1 bertempat di rumah keluarga Situa El Halomo Purba, alamat Waidin, khotbah penelitian Judika Purba, agenda Situa Bidung Insang, ujian Syamas Nancy Kapea. Sektor 2 bertempat di rumah keluarga Situa Gung Sunom Purba, alamat Jalan Sumengarai Dalam, Komplek Kria Kaupri, khotbah Situa Sediato Purba, Turki Situa Sediato Purba, ujian Situa Remanulu. Sektor 3 bertempat di rumah keluarga Syama Sonsen Kirsang, Lurus Kali, alamat Jalan Padang Pangeran, Kompleks Sekretari, khotbah Situa Dinarman Saragi, agenda Syama Saragi Saragi, ujian Situa Remanulu. Mulai kebaktian pada pertemuan sektor model A bahasa Indonesia. Yang berikut kegiatan rutin seremon sekolah Selasa dimulai pukul 19 WIB, bertempat di gedung sebelum. Latihan pelayan kepada minggu setiap hari Kamis dimulai pukul 19 WIB, bertempat di gedung gereja. Yang berikut pemberitahuan pertama barang inventaris gereja ada bekas pakai speaker yang terpakai sebelumnya, yaitu berupa speaker merek Meriton telah terjual sebanyak 3 bis dengan biaya Rp2.400.000. Yang kedua, pertemuan seksi nama Poso akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 bertempat di rumah keluarga Situa Amata Mani Purba, alamat Jalan Kesehatan dan Cina Besar Dalam, bicara Situa Jadi Koseragi. Mari kepada seluruh nama Poso hadir dalam ibadah tersebut. Yang berikut mengundang kepada seluruh panitia Natal PKBS Pontianak tahun 2024 untuk dapat hadir dalam rapat yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 bertempat di gedung Serbaguna dimulai pukul 19 WIB. Agenda laporan pertanggungjawab dan pembaharan panitia Natal. Mari kepada seluruh panitia akan hadir dalam rapat tersebut. Yang berikut pada hari Minggu 9 Februari 2025, Ikrar Pendeta Mosari Damani akan mengadakan kudi di jemaat PKBS Pontianak sehubungan oleh surat diskomunikasi dari pimpinan sinode. Yang berikut hari ini Minggu 9 Februari 2025 kita melakukan penggalangan usaha PKBS, yaitu untuk RBM PKBS melalui kantor yang keempat. Yang berikut mengundang kepada tim operator fokus di multimedia dan musik untuk dapat hadir dalam pertemuan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 bertempat di gedung Serbaguna dimulai pukul 19 WIB. Diharapkan untuk semuanya boleh hadir. Yang berikut berita kelahiran. Telah lahir seorang putri di tengah-tengah keluarga Rabindo Mungkin Semarang pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 pukul 21.30 di Rumah Sakit dan Anak Anugerah Sungai Raya. Mari kita doakan di dalam sehat-sehat Tuhan Yesus memberkati. Yang berikut rapat majelis akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 bertempat di gedung Serbaguna dimulai pukul 19 WIB. Agenda periodisasi pimpinan majelis jemaat. Diharapkan kepada seluruh majelis agar hadir dalam rapat tersebut. Warta keuangan telah terima persembahan bulanan dari keluarga Maulana Sinaga Urus Kangkang untuk bulan Februari Rp500 dari keluarga Tony Sinaga Urus Ragi
untuk bulan Januari dan Februari Rp400.000. Sudah terima dengan Ikonia tahun 2005 dari keluarga Tony Sinaga Seragi, dari keluarga Sintu Aja Tarikan masing-masing Rp250. Telah diterima iuran seksi 6 dari keluarga Tony Sinaga Seragi Rp150. Telah diterima iuran seksi Bapak dari keluarga Tony Sinaga Seragi Rp100.000. Telah diterima OKPP untuk tahun 2005 dari keluarga Tony Sinaga Seragi Rp1.400.000 dari keluarga Sintu Aja Seragi Tarikan Rp50.000. Laporan keuangan jemaat saldo per 8 Februari 2005 Rp11.976.076. Saldo terdakwa Namas Rp12.448.676. Laporan keuangan OKPP tahun 2024 akumulasi penerimaan Rp100.996.000, pengeluaran Rp99.855.000. Saldo per 8 Februari 2005 Rp1.111.000. Laporan keuangan OKPP tahun 2005 akumulasi penerimaan Rp1.800.000, saldo per 8 Februari 2005 Rp1.600.000. Jemaat GKS Pontianak mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang ulang tahun minggu ini. Yang pertama, Inang Dona Purba, Elsa Febriani Agatha Purba, Ardi Purba, Inang Febrina Hidayat Tarigan, Michael Masihulang Senipar, Audrey Giovanni Auli Purba, Jonathan Anesta Argadira Seragi. Demikian waktu pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan mengurusi Bapak yang baik. Kau telah mendengar Bapak, kegiatan yang akan dilaksanakan dalam seminggu ke depan. Mulai Tuhan, rapat pada hari Natal, sermon majelis, pertemuan dengan tim multimedia, pertemuan fokus dan juga tim musik, latihan persiapan pelayan, para pembuat sektor, Bona Poso, dan kembali juga Tuhan di depan kami beribadah dan berdiskusi berkarya Tuhan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak, setiap pelayanan yang terlibat boleh memberikan hati dan waktu Tuhan. Bila Tuhan yang mengerjakan tugas dan tanggung kami sebesar majelis dan KPD tengah-tengah jemaatku dan juga di hadapan. Kami juga berdoa Tuhan, Tuhan, bila kiranya Bapa kudus menerangkan hati dan pikiran mereka ya Tuhan, biarlah boleh berikan langkahnya, boleh hadir dan ikut dalam setiap kegiatan-kegiatan yang sudah kami rencanakan. Bila doa kami Bapa yang kami laksanakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran sabda firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Vika Mas Hari Kamarik, kita bernyanyi Ibu Kestaan nomor 752 ayat yang pertama sampai yang ketiga.
dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh berterima kasih ya Tuhan, sebab oleh kasih karunia dan pernyataan boleh menjadi milik kami, sehingga kami boleh Tuhan tolong, boleh ada sampai saat ini. Saat ini kami datang ya Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon dengan pertolongan Roh Kudus yang boleh membimbing serta mengajari kami, agar firman-Mu boleh dimateraikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk mendengarkan serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Bersabdalah Engkau ya Tuhan Allah, kami serahkan hati dan pikiran kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun sabda kebenaran firman Tuhan dalam minggu ke-5 setelah Epifanias, marilah kita buka dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Marilah kita membaca firman Tuhan hari ini dengan beresponsoria. Demikianlah dikatakan dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sementara orang banyak mengemudi Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalan. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Dia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jalan." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang. Lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, dia pun bersyukur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama dia diri
jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang kita dengarkan dari Injil Lukas, yang mana pada hari ini ataupun di minggu kelima setelah Trinitatis, kita akan disapa dengan seruan topik dipanggil menjadi penjala manusia. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seruan topik minggu hari ini, kalau kita lihat tadi dalam judul perikop di pasal 5 dikatakan penjala ikan menjadi penjala manusia. Artinya ada suatu perubahan. Yang tadinya menjala ikan akan menjala manusia. Selanjutnya kita akan melihat juga, Bapak dan Ibu yang terkasih, satu kata-kata bijak yang saya angkat di sini. Dikatakan hidup adalah perjalanan yang ditentukan oleh tindakan dan cara kita memberi makna kepadanya. Berbicara mengenai satu ungkapan ini yang menyatakan hidup adalah perjalanan yang ditentukan oleh tindakan dan cara kita memberi makna padanya, artinya hidup itu adalah tentang perjalanan. Jadi apa yang akan menggolong hidup itu akan dikatakan menjalani segala perjalanan kehidupan. Kalau dikatakan berjalan, itu akan kita pahami berjalan ke depan, bukan ke belakang. Lalu gairah tahun tidak pernah dikatakan menjalani kehidupan itu dengan berjalan ke belakang. Tetapi menjalani kehidupan itu ialah menjalaninya ke depan. Hal yang pertama yang kita lihat adalah ada banyak orang yang menjalani kehidupan ini dengan sebutan dalam ungkapan Simalungun ihatakon NN, bukan berarti nonen. Maka banyak orang yang menyatakan nahan, nin, kayak mana lah, gitu. Yang penting hidup ini berjalan, hari ini lewat, besok lewat. Tetapi bagaimana kita memaknai sebuah perjalanan itu dengan cara, dengan tindakan yang kita ambil dengan benar, dan cara mengeksekusi kehidupan itu dengan benar. Selanjutnya kita melihat juga Bapak dan Ibu yang terkasih, kita masuk dalam firman Tuhan yang dikatakan penjala ikan menjadi penjala manusia. Ada transformasi yang kita temui dalam firman Tuhan hari ini. Tadi dikatakan penjala ikan diubahkan menjadi penjala manusia. Pertanyaannya adalah, siapakah yang dapat mengubah kehidupan manusia? Siapakah yang dapat mengubah hati setiap manusia? Kita bisa memang mengubah diri kita. Bahkan kita mengatakan dengan bekerja keras, dengan melakukan hal-hal seperti ini dan seperti itu akan mengubah nasib kita. Itu akan mengubah kehidupan kita ke depannya. Tetapi bagaimanapun kita bekerja keras, melakukan, berusaha, ketika itu tidak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka itu akan sia-sia. Kita melihat kisah Simon Petrus. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini sudah menjadi firman Tuhan yang sangat sering dipakai bahkan di kalangan anak-anak tentang penjala ikan menjadi penjala manusia. Maka dikatakan dalam hal ini, sebelum ia bertemu dengan Yesus Kristus, ia yang tadinya adalah seorang yang berusaha, yang adalah nelayan dengan melakukan segala cara, maka dalam firman ini dikatakan setelah satu malaman kami menangkap ikan. Tapi sebelum sampai dalam perikop ini, di sini kita juga menemui Bapak dan Ibu yang terkasih, bagaimana Yesus melakukan banyak mukjizat. Kalau yang pertama kita lihat sebelum setelah ia dibaptis, maka ia akan melakukan mukjizat yang pertama, yaitu mengubah air menjadi anggur. Mengubah air menjadi anggur, dan setelah itu ia banyak melakukan mukjizat-mukjizat
Nazaret. Dia berkhotbah dari Nazaret sampai ke Galilea. Dan pada saat itu dapat kita bayangkan Simon Petrus mungkin sudah mendengarkan kedatangan Yesus Kristus. Karena setelah Yesus melakukan satu mujizat lagi, yaitu menyembuhkan ibu daripada Simon. Tentunya Bapak dan Ibu yang terkasih, berbicara mengenai mujizat, pernahkah kita mengingat mujizat apa yang telah dilakukan Yesus dalam hidup kita? Simon Petrus mengingat itu, sehingga ketika ia bertemu dengan Yesus Kristus, ada transformasi, ada sebuah perubahan. Yang tadinya ia menjala ikan, ia mengatakan kepada Yesus, maka ini perlu sekali Bapak dan Ibu, kemana kita akan curhat, itu akan ditentukan apa yang terjadi setelah kita curhat. Simon Petrus menarik sekali, ia menceritakan segala apa yang terjadi, keluh kesahnya itu kepada Yesus. Maka ketika pertemuan yang indah itu memberikan suatu perubahan. Apa yang perlu kita garis bawahi dalam firman Tuhan ini? Pertemuan yang benar dengan Yesus akan menghasilkan tindakan dan cara hidup yang benar bersama Yesus. Ada banyak orang yang mengatakan orang percaya, ada banyak orang yang mengatakan orang Kristen, tapi tidak mengenal siapa itu Yesus. Ketika kita mengatakan saling kenal, maka saya bisa mengetahui apa yang disukai dan apa yang tidak disukai, apa yang disukai Yesus dan apa yang tidak disukai Yesus. Sehingga dalam hal ini dia menyampaikan keluh kesahnya kepada Yesus Kristus. Kenapa dengan begitunya Simon Petrus ini yakin kepada Yesus Kristus? Kalau aku sonai ini Tuhan, kalau gitunya ya Tuhan, ku buat pun. Artinya Bapak dan Ibu yang terkasih, ada banyak orang yang ketika berdoa pun ia tidak percaya dengan doanya. Tapi dalam ajaran Kristen, hal pertama dan utama yang dibutuhkan dalam hal meminta itu adalah percaya dahulu baru meminta. Bukan meminta dahulu baru percaya. Kalau kita awali dengan percaya, sama seperti Petrus di sini, aku sonai lihat Tuhan, ku herbang korbe jalan bom. Ada makna yang tersirat Bapak dan Ibu. Ada sebuah kepercayaan yang luar biasa yang ada pada Simon Petrus, sehingga ia yakin dan percaya ketika Tuhan katakan di sana, bertolaklah ke sana, berarti di sana sudah ada mujizat Tuhan. Selanjutnya kita akan melihat Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana luar biasanya Allah di sini. Hal yang dapat kita lihat, Yesus tidak membedakan tempat untuk menyampaikan firman Tuhan. Mungkin ada banyak orang Kristen yang berkata seperti ini, kalau tidak di depan orang ramai, aku gak semangat berkhotbah. Saya juga tadi sedikit agak komentar, karena biasanya di GKP Singkawang kan tidak terlalu banyak, kursinya juga tidak terlalu banyak, dan mimbarnya tidak terlalu tinggi. Jadi ada sedikit kekhawatiran sebelum menaikkan kaki dan menyampaikan Injil kebenaran di depan ini. Tetapi ketika Tuhan mampukan, maka saya yakin dan percaya. Kita melihat bagaimana gambaran Yesus sendiri yang menjadi teladan, yang tidak memilih-milih di mana untuk menyampaikan Injil kebenaran. Ada banyak orang yang mengatakan harus di tempat yang ramai, harus yang seperti ini, harus jemaatnya yang begini. Tetapi Yesus mengubah mimbar. Mimbar yang dikenal orang Kristen adalah mimbar yang ada di tengah-tengah gereja ini. Tetapi Yesus mengubah, bukan hanya di tengah-tengah gereja yang notabene pada saat itu ada di sinagoge, tetapi Yesus mengubah segala tempat, dan pada hari itu ia menyampaikan kebenaran firman Tuhan di atas perahu.
Jadi dia tidak memilih. Kalau masih ada di antara kita yang memilih harus di mana aku menyampaikan firman, harus seperti ini, itu dan lain segala macam, itu adalah hal yang salah. Dan dalam hal ini ada hikmat dan kebijaksanaan yang ditonjolkan oleh Yesus. Ia memilih satu tempat. Aku harus berdiri di sana. Bisa saja dia duduk di perahu, tetapi ia memilih berdiri supaya orang melihat keberadaan dan mendengar apa yang Yesus Kristus sampaikan. Sungguh ini adalah suatu contoh yang luar biasa yang boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tidak mengenal tempat, memposisikan diri di posisi yang tepat. Bahkan itu di tepi pantai sekalipun, tapi kebenaran firman Tuhan itu tetap disampaikan. Bagaimana dengan kehidupan orang Kristen pada saat ini? Apakah kita hanya fokus dengan 30 menit di gereja untuk mendengarkan firman Tuhan? Atau kita akan memfokuskan diri kita di mana saja akan menjadi surat Kristus yang terbuka? Seperti dikatakan Rasul Paulus, kamu adalah surat Kristus yang terbuka. Siapa saja dapat membacanya. Artinya di situ Bapak dan Ibu, tingkah laku, watak, karakter itu terbuka bagi orang lain. Orang lain bebas menilai kita. Orang lain bebas menentukan kita. Tapi apa yang dikatakan buku Kristus, berarti apa yang disukai Kristus itulah yang ditampilkan. Selanjutnya kita akan melihat Bapak dan Ibu yang terkasih, apa yang akan dilakukan Tuhan. Berbicara mengenai tindakan tadi, Tuhan tahu, inilah luar biasanya, Tuhan tahu kerinduan seorang Simon. Kita tidak tahu mungkin latar belakangnya, mereka sudah tidak makan satu malaman, sudah tidak memiliki uang di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga satu malaman itu bukan jangka waktu yang singkat menurut saya. Satu malaman di tengah laut. Ada banyak orang yang ketika didera sebuah penderitaan, banyak orang yang mengakhiri dengan cara yang instan. Tetapi di sini bisa saja harusnya kalau kita lihat dalam penangkapan ikan, ada yang dikatakan dengan menyetrum dan lain segala macam. Tetapi di sini hal yang dilakukan mereka adalah bersabar. Tidak ada kehidupan manusia dalam perjalanan manusia yang tidak didera dengan batu kerikil kehidupan. Maka seperti tadi, perjalanan hidup adalah perjalanan ditentukan oleh tindakan dan cara untuk memberi makna. Ketika kita berjalan saja Bapak dan Ibu, kita tidak bisa memastikan dalam perjalanan itu baik-baik saja. Akan ada batu, akan ada lubang dan lain segala macam. Maka di sini Tuhan tahu kerinduan Simon, pastinya Tuhan tahu kerinduan kita. Tetapi bagaimana kita menyampaikan kerinduan itu seperti Simon Petrus menyatakannya dengan orang yang benar kepada Yesus Kristus. Langsung dia katakan, telah satu malaman kami bekerja, telah satu malaman kami menjala ikan, tapi tidak ada hasilnya kok. Tapi Tuhan mengubah hati yang kacau menjadi hati yang bersukacita. Hati yang berputus asa menjadi berpengharapan. Hasil yang tiada menjadi ada. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Maka mari kita serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, biar Tuhan yang ubahkan. Contohnya Bapak dan Ibu, ketika kita berlelah letih mengajak seseorang untuk ke gereja ataupun melakukan hal yang baik, kita sudah melakukan usaha kita, tetapi ketika itu tidak berbuah dengan baik, itu tidak akan menjadi salah kita. Kita sudah melakukan tugas kita. Maka tugas selanjutnya itu adalah dilakukan oleh Roh Kudus. Maka siapa yang dapat mengubahkan hati? Hanya Dia. Bagaimanapun capeknya kita, lelahnya kita, siapakah sang guru yang dapat mengubah ketidaktahuan menjadi tahu? Ialah Yesus Kristus. Selanjutnya kita akan melihat Bapak dan Ibu yang terkasih, tidak mengherankan Petrus berkata, Guru, telah satu malaman kami bekerja
Contohnya suamiku ini, capek kali aku mendoakan bapakku ini, orang tuaku ini, tapi keras sekali hatinya. Maka siapakah yang dapat mengubahnya? Itu hanya Yesus Kristus. Saya membuat garis-garis dan berwarna merah di situ. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saya ulangi kembali yang saya katakan tadi. Ini adalah kepercayaan yang luar biasa. Ketika Yesus katakan ke sana, seperti ini, ya Tuhan, akan kukerjakan. Tidak ada dikatakan nanti gak dapat Tuhan kayak mana, tanggung jawab Tuhan. Lama dunia tahu sunai. Tapi ketika Yesus mengatakan, silahkan tebarkan ke sana, maka jawabnya hanya, ya Tuhan, jadilah seperti yang Engkau kehendaki. Itu yang sering dan sangat-sangat jarang diungkapkan manusia. Kita hanya mengungkapkan keegoisan yang kita tonjolkan melalui doa. Tuhan kalau boleh seperti ini. Tapi apa dalam doa Tuhan di Taman Getsemani? Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan seorang anak saja tidak pernah memaksa kepada Bapa untuk melakukan apa yang menurut dia benar. Tetapi ia tetap menyerahkan angkusunai. Jadilah menurut kehendak-Mu. Selanjutnya kita akan melihat Petrus percaya dan berserah kepada Yesus. Tindakan berserah ini sering diabaikan manusia. Manusia sering meloncat. Tak akan berserah, hanya berpasrah. Beda dulu berserah, ukur pasrah. Engkau pasrah ya takut sok menakunain aku pada saat nah itulah kehidupan ini. Tidak ada hasrat untuk memperbaiki, tidak ada keinginan untuk mencari tahu. Maka hanya prinsipnya menerima, melewati. Tetapi ada tahap yang sering dilewati manusia, yaitu berserah kepada Yesus. Bahasa berserah itu dilakukan oleh murid Yesus di sini, yaitu Petrus, Simon Petrus. Maka dikala kita turut akan perintah Yesus, maka berkat Tuhan akan melimpah lebih dari apa yang kita harapkan akan kita peroleh. Tadinya jalan mereka itu baik-baik saja. Tadinya perahu mereka itu berisi air dan orang-orang saja. Tetapi ketika mereka bertemu dengan Yesus, perahu berisi ikan, jalan pun sampai koyak karena banyaknya berkat. Pernahkah Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita hanya meminta satu hal kepada Tuhan, tetapi dengan sungguh Tuhan memberikan 10 hal kepada kita. Itu adalah hal yang luar biasa. Ketika saya minta kepada Tuhan hanya satu, ini Tuhan bersama aku, tapi Tuhan kasih lebih dari yang kita harapkan. Gambaran perahu yang Tuhan gambarkan dalam Injil ini, karena gambarannya ada 2 perahu bukan 1, sehingga mereka memberi isyarat untuk memindahkan ikan dari satu perahu ke perahu lain. Apa artinya ini Bapak dan Ibu? Ketika berkat Tuhan sampai kepada kita, jangan stop dengan egois hanya kepada kita. Tetapi prinsipnya adalah diberkati untuk memberkati, dilayani untuk melayani, dikasihi untuk mengasihi. Simon Petrus tidak hanya berdiam di perahunya saja, tetapi dia berkata dengan memberi isyarat, bagikan ke perahu yang lain. Maka perahu itu sama-sama memiliki berkat yang luar biasa. Sungguh tak terselami segala yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan ini. Kita tadi hanya meminta satu, Tuhan kasih lebih. Itu adalah hal yang tidak terselami. Kita tidak bisa mengkali-kalikan perbuatan Tuhan. Contohnya, aku lakukan ini kepada si A, Tuhan akan lakukan ini kepada aku. Tidak akan terselami Bapak dan Ibu. Bahkan Tuhan bisa
menjadi saluran berkah di dalam kehidupan kita. Contohnya dengan memakai ikan, dengan memakai orang-orang di sekitar kita, dengan memakai kesehatan, dengan memakai segala cara. Tuhan akan memperhatikan kita. Maka dikatakan tak terselani. Selanjutnya Tuhan sanggup melakukan berbagai hal yang melampaui akal dan pikiran. Semua ini di luar akal, Bapak dan Ibu. Salah satu halangan bisa kita bayangkan, mungkin tidak dalam satu tempat mereka menebarkan jalan. Setelah ditebarkan jalan di sini, akan berpindah ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Lalu mereka menepi dan bertemu dengan Yesus. Hal yang tidak masuk akal adalah sudah jelas tidak ada, tetapi ketika Yesus datang ada. Hal yang sudah jelas tidak dapat dalam Alkitab, salah satu contohnya itu adalah Abraham dan Sarah. Apa dikatakan oleh Sarah? Saya mau berdoa. Mustahil, impossible. Tapi Tuhan katakan mungkin. Maka dalam hal ini apa yang tidak mungkin bagi kita, bahkan apa yang orang katakan tentang kita tidak mungkin sia-sia, tidak akan mungkin beliau itu menjadi sukses. Tapi kalau Tuhan katakan dia akan sukses, mau bilang apa? Tuhan punya kendali, Tuhan punya cara yang tidak akan dapat diterima oleh akal dan pikiran manusia. Selanjutnya mukjizat ini memberi pengaruh kuat kepada Petrus. Ketika Petrus melihat hal itu, dia pun tersungkur. Bahasa berserah itu adalah gambaran menundukkan kepala, bukan menaikkan kepala. Bahasa berserah yang dibahasakan dalam tindakan Simon Petrus, ia tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Manusia lupa berserah. Gambaran berserah adalah tersungkur dan menyesali diri. Dalam sejarah Alkitab yang paling terkenal, bahkan kalau dalam hal dosa itu Raja Daud. Tetapi ketika ia mengaku dosa kepada Tuhan, ia diangkat lebih luar biasa. Pertanyaannya, apakah ada di tengah-tengah manusia yang tidak pernah melakukan dosa? Tentunya manusia adalah manusia yang berdosa. Itulah kesadaran yang kedua dirasakan oleh Simon Petrus dan hendaknya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ketika kita berserah, kita mengaku, siapakah aku? Who am I di hadapan Tuhan? Aku adalah orang yang lemah. Aku membutuhkan Yesus yang kuat. Aku adalah orang yang memiliki keterbatasan. Yesus adalah luar biasa. Jadi ungkapan ini menyatakan kerendahan hati. Lam patang sojago. Ada banyak orang Kristen saat ini merasa tidak bersalah. Maka pertemuan dengan Yesus menghasilkan satu pengenalan akan diri kita. Pengenalan tentang apa? Aku adalah lemah, Tuhan adalah kuat. Aku adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan adalah pencipta saya. Maka inilah yang harus kita lakukan. Kita harus takjub kepada Tuhan. Kita harus heran, terheran-heran bahkan. Karena ketika kita sudah berserah, tersungkur di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita, kita akan ditakjubkan dengan kuasa Tuhan. Kita akan ditakjubkan dengan mukjizat yang ada pada kita. Maka pengenalan yang benar akan menentukan tindakan dan cara yang benar. Bisa saja dalam hidup yang penuh dengan perjalanan ini kita melakukan sebuah tindakan dan cara, tetapi makna yang tidak benar. Tetapi ketika kita mengenal Yesus, ketakjuban seperti Petrus akan kuasa Yesus, maka melalui pengenalan yang benar, kita akan menghasilkan tindakan dalam perjalanan hidup dengan cara dan memaknai dengan hal yang benar. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan,
yang tidak memiliki rasa takut. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia diselimuti dengan rasa kekhawatiran. Manusia diselimuti dengan rasa takut. Bahkan kita yang sering menakut-nakuti diri kita. Tetapi Yesus Kristus tidak asal-asal meninggalkan kita. Masih dapatkah kita ingat pesan Tuhan Yesus ketika ia terangkat ke sorga, lalu ia menyatakan, "Aku akan memberkati engkau dengan damai sejahtera dan akan meninggalkan Roh Kudus." Peran Roh Kudus itu banyak: memimpin, mengajari, membimbing, menuntun, menghiburkan, memberi semangat. Maka diteguhkan. Tuhan tidak lepas tangan kepada dia yang terkasih. Ia memberi peneguhan kepada setiap orang yang telah bertemu dengan dia. Apa peneguhan itu? Roh Kudus telah mendiami orang percaya, telah mendiami mereka. Maka ada hal yang diubahkan. Secara sederhana, ketika kita bertemu dengan Yesus, kita diubahkan. Dan ada satu panggilan. Panggilan ini tidak bersifat VIP, tapi umum. Apakah panggilan itu? Menjadi penjala manusia. Ada banyak orang yang menitik beratkan pekerjaan ini hanya kepada penginjil, pendeta, penatua, syarasih tua, dengan mengatakan mereka yang mengerjakan itu. Tetapi Bapak dan Ibu yang terkasih, setiap orang yang bertemu dengan Yesus, setiap orang yang percaya dengan Yesus, setiap orang yang menerima berkat mukjizat dari Yesus harus mendengar panggilan Yesus. Karena tadi idiro gabe si jolma dipanggil menjadi penjala manusia. Tergantung pada kita. Di dalam hidup ini ada 3 suara. 1, suara Tuhan. 2, suara iblis. 3, suara kita. Kalau kita lebih dominan, kalau dikatakan Rasul Paulus, roh adalah penurut, daging adalah lemah. Tergantung kemana kita mengkonekkan roh itu. Kalau kita konekkan dia ke iblis, maka suara Yesus tidak akan terdengar. Maka dia tunggu lembut Tuhan Yesus memanggil. Lembut dia memanggil. Tuhan tidak pernah memanggil dengan kasar, "Hei Zenu!" Enggak. Tapi dia akan memanggil dengan lembut. Tetapi karena lembut itu kita mengeraskan hati kita bersama dengan iblis, maka suara itu akan tertutupi. Panggilan ini tidak bersifat VIP kepada pendeta penginjil dan yang terlibat di dalam hal itu, tetapi kepada seluruh orang percaya. Selanjutnya, kehadiran Yesus melenyapkan rasa takut dalam kehidupan orang yang sungguh sadar akan keterbatasannya. Mari merasa terbatas, Bapak dan Ibu. Jangan kita merasa kita mampu tanpa Tuhan. Sehingga ada transformasi yang pertama. Seorang yang bertumbuh menjadi seorang yang bersuka cita. Petrus bergumul, "Apa yang akan kubawa ke rumah? Kami udah gak ada lagi makanan, ikan gak dapat." Tapi Tuhan ubahkan. Yang kedua, seorang yang merasa tidak layak menjadi seorang yang dilayakkan di hadapan Tuhan. Manusia sering jatuh dalam poin kedua. Ketika ia ingin mengambil sikap bertobat, tindakan bertobat, maka iblis akan bersuara, "Ih, kau dulu pernah seperti ini loh. Masa kau mau jadi abdi Tuhan? Kau dulu seorang pendosa, melakukan ini dan itu." Tapi kita dilayakkan. Maka tidak ada sebenarnya yang layak. Maka tidak ada sebenarnya yang benar. Tapi Tuhan benarkan. Yang ketiga, dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Kita memiliki profesi yang berbeda-beda dalam kehidupan kita. Tapi kita terpanggil dalam satu tujuan, yaitu menjadi penjala manusia. Mari siapkan alat kita, tentukan target kita. Tapi sebelum kita mentargetkan seseorang, ubahkan dulu diri kita. Dalam hal ini, Bapak dan Ibu yang terkasih, panggilan Yesus diterima Simon Petrus, Yakobus, Yohanes, tidak hanya Simon Petrus. Direspon dengan baik, demikian juga kita yang telah bertemu dengan Yesus
pekerjaan. Maka Tuhan telah menyediakan begitu banyak bintang bagi dia dan teman-temannya. Tuhan menyediakan orang-orang yang harus diselamatkan oleh Petrus. Bapak dan Ibu, ini adalah pesan yang sangat-sangat penting. Ada banyak orang yang mengaku percaya tapi tidak mengenal Yesus. Itu tugas siapa? Tugas kita untuk kembali mengenalkan Yesus kepada dirinya. Melalui apa? Banyak kesaksian, pertolongan yang diberikan Tuhan. Maka dengan demikian, dalam kehidupan kita masing-masing, kita akan merasakan, aku adalah utusan Tuhan. Aku adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk diberkati dan membawa berkat. Selamat minggu kelima setelah Epifanias, Bapak dan Ibu yang terkasih. Selamat mengemban tugas menjadi penjala manusia, menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita bersama-sama. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, terima kasih ya Tuhan untuk sabda kebenaran firman-Mu yang telah menyapa kami di pagi hari ini. Kembali mengingatkan kami ya Tuhan Yesus akan siapakah kami, kekuatan kami di tengah-tengah kehidupan ini. Kami kembali diingatkan untuk selalu seturut dengan kehendak Tuhan, mendengarkan Tuhan dengan seruan topik minggu idino balisi si jala jorma dipanggil menjadi penjala manusia. Tuhan Allah yang Maha Pemurah, mampukanlah kami Tuhan. Kami adalah orang-orang yang lemah, kami adalah orang-orang yang berdosa, yang memohon kekuatan, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus saja untuk menolong kami dalam melakukan tugas ini. Dengan terlebih dahulu ya Tuhan, Engkau hadir melalui Roh Kudus di tengah-tengah hati dan pikiran kami, di tengah-tengah kehidupan kami, supaya kami menjadi surat Kristus yang terbuka, sehingga melalui kesaksian pengakuan kami, orang lain boleh bersuka cita, sehingga boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan Yesus, bahkan apapun yang menjadi harapan kami, kekhawatiran kami, di tengah-tengah diri kami, keluarga kami, pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan Allah, kami adalah hamba-Mu, kami adalah orang-orang yang tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan. Ampuni kami Yesus Kristus, terlebih ketika melakukan peribadahan ini, ketika hati dan pikiran kami tidak tertuju kepada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ajari kami untuk semakin memfokuskan diri hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Inilah doa kami ya Tuhan Allah yang telah kami sampaikan dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan. Tertulis di dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke keberadaan. Marilah kita memberikan persembahan.
Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pemurah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan yang bersumber daripada-Mu, menjadi persembahan syukur dan pujian bagi nama-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya demi kemuliaan-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu di bumi ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Andai ku punya banyak minat dan punya suara yang besar, akan ku banyak indah dan ku menyanyi bergema, memuji kasih Allahku yang dicurahkan padaku. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, sumber segala berkat, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu, karena Engkau telah menyatakan kasih setia-Mu yang sungguh besar, yang tiada taranya melalui anak-Mu Yesus Kristus. Roh Kudus-Mu telah menyinari hati kami, sehingga kami dapat melihat terang-Mu di dunia ini. Ya Tuhan, turunkanlah kami dengan kasih setia, supaya senantiasa bertekun dan bersukacita, memberitakan dan hidup di dalam firman-Mu. Kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus, terang dunia. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pergilah, karena Tuhan mengatakan kepada kita, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.